Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16 berkata, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi saudara saya bacakan. 1 Tesalonika 5 ayat 16 berkata, bersukacitalah senantiasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saudara mengalami suatu keadaan atau situasi yang membuat saudara sedih, ingatlah firman Tuhan ini, bersukacitalah senantiasa. Sukacita ini berbeda dengan sukacita dari dunia. Sebab sukacita ini dikerjakan oleh Roh Kudus. Sukacita ini berasal dari surga, dari Tuhan. Dan sukacita ini tidak tergantung pada situasi dan keadaan kita. Walaupun keadaan membuat kita sedih, perasaan kita tidak enak, berduka, tapi kita akan selalu bersukacita di dalam Tuhan, dan karena Tuhan memberikan kepada kita kekuatan, penghiburan dan sukacita dengan mengingatkan kita pada kasih karunia-Nya yang ajaib yang Ia limpahkan kepada kita. Ia telah datang memberikan kepada kita keselamatan dan kehidupan yang kekal. Inilah saudara, dasar dari sukacita kita di dalam Tuhan. Roh Kudus yang Ia berikan kepada kita memampukan kita untuk menjalani hari demi hari dengan sukacita surgawi. Apapun yang kita alami, apapun persoalan kita tetap dapat bersukacita di dalam Tuhan, menyanyikan syukur, berterima kasih, dan berlimpah-limpah damai sejahtera Kristus di dalam hati kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat selanjutnya dalam Mazmur 31 ayat 24 berkata, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, situasimu mungkin membuat saudara kecewa, putus asa. Tapi mari saudara, kembali bercermin pada firman Tuhan. Apapun situasimu saudara, firman Tuhan berkata, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Tuhan adalah tempat pengharapan kita yang sejati. Ia tidak pernah akan mengecewakan saudara dan saya. Putus asa, kehilangan semangat, jangan kita biarkan ada di dalam hidup kita. Mari tinggalkan semua perasaan kecewa, putus asa, dan arahkan pandangan kita kepada Kristus Yesus Tuhan kita, yang memberikan kepada kita jaminan, pengharapan yang pasti. Firman Tuhan katakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ini bukanlah tanpa alasan saudara. Firman Tuhan ini mempunyai landasan, yaitu kasih dan kuasa Tuhan kepada kita. Kasih dan kuasanya itu yang memampukan kita, yang menolong kita, menolong saudara dan saya untuk dapat menjalani hari-hari dalam hidup kita, untuk menghadapi segala situasi yang kita hadapi dan mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saudara sedih dan putus asa, ingatlah firman Tuhan ini. Bersukacitalah senantiasa dan kuatkanlah serta teguhkanlah hatimu. Ada pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Tuhan beserta dengan kita, menolong kita, memberikan kekuatan, dan menuntun kita dengan tangan kanannya yang memberikan kita kemenangan. Mari kita berdoa.
Bapa di sorga, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu ya Tuhan, yang menguatkan kami. Firman-Mu Tuhan, tempat sandaran kami. Firman-Mu terang bagi jalan kami, yang memberikan kami penghiburan dan kekuatan. Kami percaya ya Tuhan akan janji firman-Mu. Tolong kami ya Roh Kudus, penuhi kami dengan sukacita-Mu, agar hati kami dan seluruh kehidupan kami selalu dipenuhi dengan sukacita surgawi. Dan tolong kami ya Tuhan, untuk kami kuat dan teguh berjalan di dalam kebenaran firman-Mu, menghadapi hari-hari dalam hidup kami, menghadapi masalah dan persoalan apapun. Kami tidak takut, sebab ada Engkau ya Tuhan, tempat pengharapan kami yang pasti. Terima kasih Bapa, sertai kami semua, berkati kami semua anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami percaya kemenangan yang daripada-Mu Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.